teknologi pangan di Unisa satu-satunya se-Ciayu Majakuning. Betul. Kan keren. Keren kan? Tuh. Apalagi kalau ada S2-nya saya daftar. Mau kerja sama. Siap, nanti Saya itu mah sama tim itu ya, sama Bapak Ibu dosen fakultas itu mah nanti urusannya. Pak Dekan bisa Pak Dekan. meureun. Tuh, Pak Dekan, Pak Jainal Gopur namanya bisa meureun gitu. Oke. Nah, mungkin teknologi pangan dan food vlogger gitu ya. Berkaitan ya. Bener gak sih, Cepik? Betul. Saya bongkar deh sekarang di sini. Kenapa nih? Aduh, hanya di podcast ini loh. waduh, eksklusif nih, mantap. Eksklusif. Subscribe guys, Subscribe. comment and share, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini Senin tanggal 29 Desember 2025. Akhirnya podcast Food Teknologi PVT hadir gitu ya di program Teknologi Pangan. Dan kali ini saya sedang berada di ruangan podcast Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pangan ada, pangan bisa, pangan maju berkarya. Dan bintang tamu kali ini, Masya Allah, perempuan muslimah, soleh, juga pintar gitu ya, dan juga kreativitasnya, followersnya juga udah hampir sekitar 92.000 ya, lebih, mudah-mudahan nambah lagi lah, amin, amin. Soalnya karena sudah diposting sebelumnya gitu ya, sudah di war-war, pasti teman-teman sudah pada tahu siapa bintang tamu kita, perempuan hebat pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum CMI. Waalaikumsalam. Ada nih. Alhamdulillah. Semuanya, halo. Cepi. Iya. Halo. Long time no see. Iya. Udah lama. Udah lama ya berarti. Terakhir di sana ya. Betul. Di tempat ngopi. Mau tempat ngopi ya, dan acara podcast juga ya. Betul. Beda acara cuma. Beda cerita. Cepi sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Pangling nih ada nih sekarang gondrong guys. Karena sekarang jadi mahasiswa. Emang syaratnya gondrong ya kalau jadi mahasiswa. Kasian dong yang nggak berambut. Gak maksud ya. Maksudnya isi botak kan? Oh, iya. Malah diperjelas guys. Alhamdulillah, amin ya Allah. Cepi, terima kasih Ya. banyak sudah mampir datang ke podcast Food Teknologi gitu ya di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan gitu. Saya senang banget, merasa bangga banget gitu ya, seorang Cepik gitu ya. Saya juga melihat Cepik udah ke Jakarta, kemana gitu ya. Dan Masya Allah gitu ya, berarti apa namanya ya, karir Cepik itu terus melejit. Karena apa teman-teman, aku pengen ngasih tahu, Cepik itu orang yang baik, orang yang ramah tamah. Beneran aku nggak bohong ya, Cepik itu orang yang perempuan yang benar-benar hatinya mulia. Sudah jangan berlebihan. Tapi bener Cepik, aku Saya pengen. tapi lebih suka kesini daripada ke Jakarta. Kenapa? Karena dekat. Kan ke Jakarta ongkosnya sabaraha gitu. Betul, Owel betul. ya kalau kata orang. Betul. Kuningan mah owel. Betul. Tapi mantap ya, konten-kontennya luar biasa. Pokoknya teknologi pangan, bangga banget kedatangan Cepik gitu ya. Karena mungkin teknologi pangan dan food vlogger gitu ya. Berkaitan ya. Bener gak sih Cepik? Betul. Tapi Cepik sebelumnya sudah tahu teknologi pangan ada di Unisa nggak? Baru sekedar deskripsi aja dari Google. Tuh kan, jujur, bener kan? Karena ternyata teknologi pangan di Unisa satu-satunya se-Ciayu Majakuning. Betul. Kan keren. Keren kan? Tuh. Apalagi kalau ada S2-nya saya daftar. Amin. Mudah-mudahan jadi catatan ya gitu. Betul Cepik. Memang teknologi pangan ini sewilayah Tiga Cirebon, Ciayu Majakuning ini cuma ada di sini di Unisa, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Dan kita juga para dosennya, para mahasiswanya berkolaborasi kadang-kadang sama IPB juga. Gitu. Karena salah satu dosen kita juga ada yang lagi sedang kuliah S3 di sana. Gitu. Jadi teknologi pangan di Unisa ini membuat jaringan-jaringan dengan
ya yang fakultas universitas yang lebih sudah ini lagi gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan teknologi pangan grade-nya saya rasa bismillah A lah nanti ya. Bintang Doain. 5. Ratingnya Akreditasnya bintang mudah-mudahan 5. ya terus meningkat teknologi pangan nih. Amin amin. Nah, tapi Cepik kalau Cepik di jurusan apa dulu kuliahnya? Aku S1 Unisba, mirip-mirip ya. Unisba Bandung. Bandung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Manajemen. Itu kelulusan tahun berapa? Aduh, 2018 sudah lama. Udah lama ya. Udah lama ya. Udah Oh, di lama. orang Bandung gitu ya. Tapi memang aslinya Cepik mah Bandung kan ya? Ayah, mama Pangandaran. Pangandaran. Blasteran. Blasteran ya. Terus jodohnya orang Kuningan ya. Nah, alhamdulillah. Betul. Meski. Orang Kargede ya? Betul. Gimana happy di Kuningan? Dulu saya ngiranya Kuningan itu Cirebon, guys. Pasti aja. Kebanyakan orang ngiranya gitu. Betul. Panas dan Panas. sebagainya. Ternyata Kuningan punya Ciremai. Tapi tahu nggak nih ciri khas makanan Kuningan? Ya tahu atuh. Apa? Nah, sebentar disclaimer dulu. Apa? Tadi kan ada nih openingnya Cepik yang soleha, Heeh. muslimah. Dikira saya pendakwah. Iya. Siapa tahu? Iya, amin deh. Iya kan, Padahal siapa tahu. saya guys, ya memang tampilannya, casingnya muslimah. Betul. Masya Allah ya. Masya Allah, tapi Tapi mudah-mudahan. karir saya sebetulnya tukang makan. Gak apa-apa ya, muat. berkah barokah Jadi kan. mungkin kalau di Kuningan cuma satu-satunya nih emak-emak yang kayak begini. Nah, Nge-review gitu ya. itu kan Cepik satu-satunya mama katanya yang nge-review ini juga teknologi pangan Surya 3 Cirebon Iya. ada di Unisa. Iya, maksudnya biar nggak salah paham. Oh ini tuh udah iya pendakwah. Bukan, saya food blogger. Tapi kan Gitu. Cepik siapa tahu tiba-tiba Ya. ada ilham Cepik Ya, amin langsung deh. mengeluarkan. Amin. Nah Cepik, tapi ngomong-ngomongin soal tentang teknologi Kuning, pangan gitu ya, teknologi pangan. Bentar, tadi kan ditanya makanan Kuningan. Oh iya lupa ya apa Cepik? Kan lupaan ya Ah. guys. Aduh. Makanan khas Kuningan yang wajib dicoba dan pasti enak. Peyem, peyem ember ya, yang Betul. pakai ember. Peyem Ciberem Mm. gitu ya. Terus ada jeruk nipis peras, kuecang. Oh kuecang ya. Tahu. Dacel, daging dicolok, dicolok, Ah. dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Enak-enak. Nah kalau tape itu fermentasi dari kamir namanya. Iya, nama mikrobanya itu kamir. Kami bukan hammer ya. Bukan. Oh, Tapi memang kamir juga di ininya sama mikrobanya namanya kamir itu. oh kami. Kamir, kapang ada sih nanti. Makanya kalau tambah lama tambah nyengat itu nggak boleh dikonsumsi ya. Akhirnya nanti kan jadi alkohol kan si Ah. kamir itu kan, si alkohol Jadi harus itu. hati-hati ya maksudnya. Harus hati-hati. Harus aware. Oke. Nah jadi ke mikroba kenapa ngobrolnya ya? Iya, padahal saya bukan mahasiswa. Kayaknya ciri-ciri saya mau jadi mahasiswa teknologi pangan. Amin, udah ada S2 nya. Tapi kan S1 juga nggak apa-apa kan, mau kuliah lagi S1 nggak apa-apa kan? Oh, ya. Bener gak sih? Gak usah. Nah, kuliah, teman-teman, bisa nggak sih? Kita ajak Cepik yang masuk teknologi pangan ya S1 ya. Ayo guys, ambil ngopi ya. Ya silakan teh. Aduh, saya juga mau minum karena haus nih. Aduh, enak banget kopinya. Apa coba? Macchiato dari kopi tutu. Tapi Aduh. Onisa punya tetangga kafe ya. Betul, ada kopi tutu. Tapi Masya Allah si Epik kok tahu tadi dari wanginya, dari ininya, dari kopi tutu ya, udah tahu ya. Tahu ada tulisannya kopi tutu. Berarti, oh ada tulisannya. Tidak maaf, sayanya nggak lihat. Oh, Jadi, aduh, ya, apa? bukan bermaksud ya. Nggak apa-apa, Emang aman. saya bacain kopi tutu, ada tulisannya, ada logonya. Aman Iya, Cepik. iya. Aduh, tapi Cepik ketika berkuliah gitu ya, kuliah di Unisba gitu ya, kepikiran nggak sih kerjanya jadi vlogger? Tentu saja tidak. Tidak. Karena food vlogger ini kerjaan yang saya mulai itu pas 2023 ada nih. Jadi which is Kenapa? It's okay, no problem. Oh, Jaksel Kuningan ya. Jadi 2023 berarti udah mau 3 tahun. Itu tuh setelah saya nikah dan setelah saya udah rumah tangga ketiga ya, 3 tahun gitu. Betul. Cuman memang dulu cita-citanya pengen jurusan kuliah ya, jurusan Vkom, tapi tuh kak itu kak cumpon. Kenapa itu Cepik? Ya karena senang komunikasi pertama, kemudian seneng di entertainment. Betul. Gitu ya. Kayaknya keren nih keluar liputan gitu ya, keluar pulau, keluar negeri. Tapi kodarullahnya ya alhamdulillahnya rezekinya mungkin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Dan kodarullah juga Cepik buat teman-teman teknologi pangan sekarang. Iya. Semoga Allah memberikan ilham Cepik masuk teknologi pangan. Cepik masuk teknologi pangan. Boleh, mau kerja sama? Ya. Siap, nanti Saya itu mah sih, ya. itu mah sama tim itu ya, sama Bapak Ibu dosen fakultas itu mah nanti urusannya.
Padekan bisa Padekan. meureun. Tuh, padekan, Pak Jainal Gopur namanya bisa meureun gitu. Oke. Nah, tapi Cepik ya merespon apa ya? Perkembangan teknologi lalu juga tuntutan masyarakat Kabupaten Kuningan gitu ya. Unisa ini menghadirkan fakultas teknik yang ada yang menaungi 3 prodi program studi fakultas teknik ini. Ada mesin, informatika, lalu juga teknologi pangan. So it's now time to teknologi pangan. Ini waktunya untuk teknologi pangan ya. Tapi sebagai informasi memang ada 3 gitu. Nah, Cepik selain teknologi pangan ini sewilayah 3 Cirebon gitu ya, hanya ada di Unisa. Fakultas teknik juga ini fakultas tekniknya yang ada di Unisa sampai saat ini gitu. Dan juga Unisa juga sebagai pelopor menganut nilai-nilai akademis dan teknologis itu sesuai dengan nilai-nilai keislaman gitu. Pelopor dan tetap eksis, tetap memantapkan sebagai universitas yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Cocok atuh ya dengan si Epik ngajodoh. Ukti-ukti seperti aku tuh harus kuliah di sini kayaknya. Bisa meureun adinya deui. Bisa meureun. Eta mah Cepik kode enggak tahu ke siapa kodenya ya, saya enggak tahu. Kodenya keras lagi. Itu Cepik. Dan juga Cepik mungkin bukan Cepik ya, maksud saya masyarakat di luar sana juga kadang-kadang masih menilai teknologi pangan ini koki. Oh, Gitu. Padahal prospek kerjaannya itu bukan mungkin koki bisa ya, mungkin koki bisa, tapi bukan ke situ fokusnya. padahal bukan koki aja, tapi food vlogger juga. Jadi bisa ke industri makanan, minuman, lalu juga ke jadi R&D gitu ya di satu perusahaan, lalu juga ke quality control, lalu juga bisa menjadi penelitian, bisa kerja di pabrik-pabrik di yang menelitinya, karena kita belajar tentang itu Cepik teknologi pangan ini. Jadi bukan hanya sebatas rasa, flavor gitu yang tadi saya sempat bilang juga ya, bahwa kita kan punya tesnya masing-masing. Nah, itulah yang harus kita gali, kita harus pelajari teknologinya. Dan juga teknologi pangan ini harus benar-benar memahami proses pasca panen dari awal maksudnya itu proses-prosesnya itu dipelajari di teknologi pangan. Nah, aku baru tahu ternyata sedalam itu teknologi pangannya. Betul, kimia pangannya dibelajar, Fisikanya juga belajar, tentang statistika belajar gitu, biologi, mikrobiologi, dan bahkan sampai ekonomi teknologinya juga dipelajari gitu. Jadi ya. Nah, ngomong-ngomong ruwet, Cepik, saya waktu pertama merasa bingung gitu ya, mau masuk teknologi pangan karena itu tadi kan. Tapi setelah saya belajar di sini, dengan saya rasa dosen-dosen di sini expert semua ya di bidangnya gitu ya, saya merasa mudah. Padahal saya waktu SMA saya bukan jurusan biologi. Apa tuh? Serius, saya Jurusan Ciperna. IPS. Oh, IPS. Ilmu pengetahuan sodium. Sosial. Sodium. IPS memang itu juga menjadi konsen kita harus paham bahwa teknologi pangan ini tidak serumit itu sebetulnya. Dan bukan saya menggampangkan mata kuliah saat ini ya, tapi memang mudah dipelajari dan dipahami. Cepik tahu kondisi saya, keadaan saya kan, dan alhamdulillah saya bisa mengikutinya. Apalagi teman-teman yang awas yang lihat ya, pasti bisa mengikutinya dong. Nah, ini jadi trigger ke saya teh. Kenapa? Ini aja mampu, masa kita gak mampu? Masa kita gak bisa gitu ya? Masalah ini bisa jadi motivasi buat saya pribadi nih. Karena memang si teknologi pangannya juga memang di sini pembelajarannya sangat mendukung. Apalagi di Unisa juga sudah inklusif. Teknologi pangan sudah inklusif. Jadi menerima mahasiswa disabilitas. Oh, keren. Masya Jadi Allah. sudah bisa. Respect kakak Unisa. Dan di Kuningan juga cuma satu. Masa? Yang inklusif tuh sama universitas tuh. Keren atuh ya. Gitu. Makanya sebetulnya itulah makanya kebanggaan saya terhadap Unisa. Saya pengen mengembangkan banget gitu teknologi pangan. Karena saudara-saudara kita yang disabilitas kadang dipandang sebelah mata ya. Betul. Karena memang kalau Universitas Islam Alia Kuningan itu semangat peduli Allahu Akbar. Kalau ininya jargonnya. Kalau FT jaya. Kalau teknologi pangan ada, pangan bisa, pangan maju berkarya. Ini paling bagus sih. Kayak pantun. Cakep. Aduh, dan si Epik tapi dari pengalaman si Epik gitu ya selama mereview makanan, si Epik respect terhadap diri sendiri, nggak aware terhadap diri sendiri terkait tadi yang saya bilang bahwa teknologi pangan
mempelajari prosesnya. Gimana nih Cantik? Nah jadi kalau kita bicara tentang sudut pandang saya sebagai food vlogger lah ya, bisa dibilang POV-nya seperti apa sih kaitannya dengan teknologi pangan. Nah, kita sebagai tukang makan, tukang review kan hanya menerima barang jadi ya, ada betul, nih. Betul. Makanya kadang kita nggak tahu nih, ini makanan yang disajiin teh bahan-bahannya apa, proses masaknya gimana, bumbunya apa aja. Tahu-tahu geus beres gitu kan, tahu-tahu udah disajiin aja gitu. Nah, kalau aku pribadi sebagai konten kreator di bidang makanan, di bidang food, selalu ngasih punya prinsip, intinya punya prinsip kepada calon klien yang memang kita mau kerjasama nih, bahasanya endorse ada nih. Betul. Misal ada salah satu resto yang pengen kerjasama dengan kita, pengen endorse si Cepik nih, saya itu punya red card dibarengi dengan syarat dan ketentuan ada nih. Jadi di syarat ketentuannya isinya apa aja Cepik, ada prinsip-prinsip yang memang tidak boleh dilanggar sama klien. Contohnya kalau di makanan saya kritis banget. 1, halal 100%. Tidak ada komposisi atau bahan-bahan yang itu tidak halal, tadi haram ya. Misalkan kalau di makanan kan ada alkohol, angcu, di nasi goreng biasanya ya, angcu, kemudian daging babi dan sebagainya. Seperti itu. Itu salah satu ikhtiar saya sebagai muslimah, karena pertanggungjawabannya juga berat. Orang mungkin kiranya aduh ini pekerjaan happy banget ya, makan ya dibayar gitu ya, kenyang pulang gitu. Tapi di sisi lain itu ada tanggung jawab yang besar kita sebagai muslimah ya, pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, pada saat klien sudah menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, saya berarti mereka sudah bertanggung jawab dengan makanan yang mereka sajikan gitu. Saya berlepas dirilah, mudah-mudahan Allah menjaga saya juga. Amin. Gitu ada nih. Betul. Ya berarti memang Cepik juga bukan hanya sebatas datang icip juga ya. Jadi memang Cepik juga memperhatikan tentang prosesnya gitu ya, tentang bahan-bahannya, komposisinya yang tadi Cepik bilang gitu. Dan memang itu semua dipelajari di teknologi pangan aja. Nyambung banget kita. Betul. Tapi Cepik suka hidangan apa? Ayam, daging? Saya mah pemakan segala teh naon. Apa? Omnivora. Eta. Jadi sayuran hayu, daging ikan dihajar. Tapi sampai saat ini nggak ada pantangan makan apa? Nggak ada, alhamdulillah, alergi pun nggak ada. Nggak ada ya. Nah, Cepik pernah ini nggak sih berpikiran tentang tubuh Cepik nih ya? Gitu. Karena kita juga belajar metabolisme tubuh. Cepik pernah berpikir tidak tentang kondisi tubuh Cepik yang kebanyakan garam, kebanyakan gula, kebanyakan lemak. Ini nyambung banget ya dan pas banget gitu. Terima kasih nih udah ngundang. Jadi memang akhir-akhir ini ada nih, saya bongkar deh sekarang di sini. Kenapa nih? Hanya di podcast ini loh. Waduh, eksklusif nih, mantap. Eksklusif. Subscribe guys, subscribe. Comment and share, like. Jadi ada nih, saya mau curhat nih. Kenapa? 3 tahun saya jadi food vlogger. Timbangan berat saya naik 20 kilo. Betul, 3 tahun coba. Berarti sebulannya setengah tahun lah, setengah kiloan nanya naik nate. Nah, pada akhirnya gini, saya dalam hati udah ya, stop gitu. Kalau sudah 100 kilo, kamu berhenti makan yang sembarangan, berhenti makan yang gak bener, pergi ke dokter gizi. Nah, bulan September akhirnya saya memutuskan kalau udah 100 kilo udah maksimal nih, udah final gitu. Karena saya takut ada apa-apa dengan metabolisme tubuh. Saya datang ke dokter gizi, konsul, ternyata saya sudah di obesitas tingkat 2 guys. Serem banget kan ya, 100 kilo ini kita bawa lemak dan penyakit sebetulnya. Kadang orang Indonesia itu punya prinsip atau pemikiran gendut itu sehat. Udah yang penting mah sehat. Bu, gering bu. Nyeri awak, gampang capek, tuh leles gitu ya, haheho, ngantukan dan sebagainya. Nah itu ada nih
udah 100 kilo saya pergi ke dokter spesialis gizi di Kuningan, alhamdulillah ada. Saya akhirnya ambil program diet. Betul. Walaupun memang sulit karena sebagai food blogger kan hari-hari saya ketemunya makanan gitu. Akhirnya tapi diatur. Iya betul. Walaupun memang tetap ketemu makan yang seperti itu tapi diatur, dan alhamdulillah 2 bulan berarti ya sekarang mau jalan bulan ketiga saya turun 10 kilo turunnya. Tadinya lebih gede Bu, Bapak daripada sekarang. Betul. Ya udah gede kan, apalagi sampai 100 kilo gitu. Jadi itulah pentingnya kita sebagai food blogger tuh jangan asal makan lah ya, jangan hanya gara-gara memang sumber cuan kita dari makanan. Betul. Tapi itu benar-benar harus diperhatikan. Kebablasan mungkin ya. Betul, karena ya namanya kita pengen panjang umur ya. Amin. Kita juga harus menjaga Betul. kesehatan kita ada nih gitu. Makanya masuk teknologi pangan. Setelah buruk daftar aja bisa. Baca kayak S2 na oke. Waduh, bener, tapi mudah-mudahan nanti ada ya. Ketika Cepik ngomong kayak gini, mudah-mudahan ada, amin, Ya, gitu ya. Pak Rektor. Ya, Pak Rektor. Ngerti bener. Ngerti bener ya, itu pokoknya Pak Rektor juga padekan lah. Gitu ya. Iya, siap lah. Nah tapi Cepik, berarti Cepik setelah tahu apa ya, mengetahui kondisi Cepik gitu, Cepik langsung pergi ke Dokter ahli gizi, dokter ya. gizi ya, ahli gizi untuk Spesialis gizi. diet gitu ya. Iya. Nah, itu Cepik apa namanya ya, memposisikan apa ya, sebagai food vlogger yang harus apa ya, mencicipi gitu sama larangan-larangan yang disarankan oleh dokter misalnya, itu gimana tuh? Jadi akhirnya kalau dari dokter gizi saya kan pantangannya satu, tepung. Oh, tepung ya. Sedangkan makanan yang saya review itu 80%-nya tepung. Bakso, seblak, mie ayam, waduh, roti-rotian, kue-kuehan gitu. Akhirnya saya siasati, dok saya cheating dong, minta cheating seminggu 1 kali. Nah si 1 minggu 1 kalinya ini terserah deh di hari apapun, misalkan tiap hari minggu lah ya, itu saya manfaatkan untuk review yang pertepungan gitu. Karena memang ternyata saya baru tahu nih, pasti teknologi pangan juga paham, tepung itu jahat banget. Yes. Betul. Salah satunya juga gula. Itulah. Ya, gula harus dibatasi, garam dan sebagainya itu. Betul. Itu ada nih. Memang kalau kita tidak bisa memanage tubuh kita sendiri, tidak aware terhadap tubuh kita sendiri, memang itu Cepik nanti mengakibatkan banyak penyakit. Apalagi ini zaman sekarang nih ya, teman-teman atau Gen Z gitu ya, mereka juga apa ya, banyak gitu ada apa namanya di jurnal-jurnal yang anak muda ini udah anemia dari kecil kan, ya kan? Makanan sekarang jahat banget ada nih. Betul, makanya teknologi pangan nih pengen apa ya, menyuarakan itu sebetulnya Cepik, pengen menyuarakan bahwa harus benar-benar aware terhadap diri kita dengan masalah tadi yang Cepik bilang, gula, lemak, garam itu ya. Mungkin kita harus bisa membatasi itu semuanya gitu. Tapi kadang-kadang hese mungkin. Kembali lagi ke prinsip Islam ya, yang selalu pas dan selalu benar. Apapun boleh asal jangan berlebihan. Betul. Gitu. Tapi kalau ke teknologi pangan harus. Iya. balik di maksa ini Maya, maksa Cepik harus dilebay-lebayin justru. Ini maksa banget ya. Hostnya maksa banget Cepik suruh masuk ke teknologi pangan. Saya gitu. tinggal nunggu WA aja. WA beasiswa ya. Iya. Tunggu aktif Pak, nomor saya aktif. Aktif kayak dikirim ya. Nah, tapi Cepik dengan apa ya, komunikasi dengan vlogger-vlogger yang lain, apakah pernah membahas tentang teknologi pangan? Belum pernah. Minim banget. Jadi kita kalau lagi ngumpul, lagi ngopi, ya bahasannya tentang apa ya? Kita tidak pernah concern lah istilahnya ada ini. Itu kita gimana ya? Ya kecuali itu ya, kayak kita kayak sering curhat-curhatan. Ini asa beki gararan dutnya arurang gitu ya. Terus ayo atulah food vlogger ngayakeun jadwal lari, nge-gym, tapi wacana guys. Nah itulah gitu. Nah barangkali nanti kalau lagi kumpul-kumpul ada pembicaraan gitu ya. Vlogger marane asup teknologi pangan gitu. Terus ya. Ada pesan di si Panglong gitu. Betul, ada Bang Dani Panglong nih. Gaskeun. Gitu. Tapi betul sih, karena memang buat aku pribadi juga ya, padahal aku tidak punya basic ngicip-ngicip makanan gitu ya. Tapi memang aku sebetulnya sebelumnya punya passion di sebuah hidangan gitu, suka apa namanya ya, memasak sebetulnya dulu tuh gitu. Jadi akhirnya nyambung ke teknologi pangan gitu. Keren, iya. Mantap.
Jadi aku mau minum dulu lah. Iya, aku harusnya juga mau atuh. dulu. Nita, apa tadi kita udah nyediain ramen juga buat si Epic, tapi nanti makannya nanti. Mau dimakan sekarang atau nanti? Nanti aja. Nah, teman-teman, sambil kita minum dulu bentar ya. Enak banget. Ini apa sih si Epic? Itu tuh ada tulisannya. Bentar, saya baca. Apa? Caramel crumb. Oh, karena memang bener. Enak ya. Macchiato-nya juga enak. Itu macchiato. Macchiato. Macchiato itu apa sih? Makasih. Atau tuh guys. Saya mah cuma nikmatin aja ya, nggak pernah tahu perkopian. Nah, tapi menurut Epic ini gulanya pas nggak? Pas, tidak giung kalau bahasa Sunda mah pas. Tidak giung ya. Tidak giung. Dan tapi Epic ada informasi juga nih Epic buat Epic bahwa terkadang si kadar gula itu diperiksanya itu dengan alat yang mendeteksi gula yang dinamakan glukosa. Gula apa? Glukosa. Gula darah manis. Apa namanya? Ragamnya. Iya. Glukosa, ada glukosa, fruktosa kayak gitu. Nah, si fruktosa ini jarang sekali diperhatikan, padahal di si fruktosa ini sama-sama gula. Itu adanya di minuman minuman yang di kafe-kafe sebetulnya. Miras. Bukan, ada minuman rasa. Minuman rasa. Ya, kecoh nih guys. Aduh, saya jadi bukan miras yang minuman rasa. Nah, gitu. Jadi memang benar kata si Epic tadi, kita harus benar-benar diperhatikan masalah peduli ya. Peduli. Karena memang kadang-kadang kita terkecoh oleh sebuah pangan yang disajikan tadi, yang cerita daging babi ya. Karena teman-teman pengen Nah, jadi ada satu kafe nih di Kuningan lah ya. Yang dia ini catatan aja ya. Betul. Untuk para pedagang muslim dan muslimah. Jadi jangan hanya karena pengen dibilang keren, modern, sampai-sampai kita harus mengubah sebuah istilah. Jadi ada satu kafe yang dia punya menu burger. Nah, burgernya si daging slice-nya ini mereka namakan bacon. Padahal bacon ya daging babi, nggak bisa baconnya ini daging sapi, nggak bisa. Itu istilah yang sudah mutlak untuk daging babi. Kalau mau ya udah beef slice gitu ya. Jadi jangan hanya karena pengen kelihatan kekinian banget gitu ya. Nah, itu salah sebetulnya, keliru. Betul. Makanya waktu itu langsung saya sampaikan, ada nih saya sebagai muslimah harus bertanggung jawab, harus menyampaikan dan mengingatkan kalau bisa diganti ya bacon itu sama dengan daging babi. Titik gitu. Nggak ada bacon sapi, nggak ada. Karena emang itu udah marwahnya daging babi lah kalau gitu. Nggak bisa diganggu-gugat udah ya. Jenisnya gitu bacon tuh. Kalau sapi ya beef slice sebutannya, bukan bacon. Seperti itu guys. Jadi harus hati-hati juga, harus aware, harus peduli. Betul. Nah, betul ya teman-teman dan juga yang ada di nanti yang nonton gitu ya. Kita harus benar-benar peduli terhadap pangan gitu, karena sejauh ini gitu ya, real time-nya di kenyataannya gitu memang banyak sekali pangan-pangan yang menggunakan bahan BTP-nya gitu ya, bahan pangannya itu keterlaluan mungkin ya, saya bilang ya, menghalalkan segala cara untuk sebuah ekonomi mungkin ya. Walau visualnya saya juga nggak tahu ya, karena nggak tahu alasannya apa gitu ya, sampai kadang-kadang ada orang yang menambahkan BTP-nya itu berlebihan ke sebuah pangan. Ya, daripada pangan yang berbahaya, mending kita ke Pangandaran. Piknik. Pulang dari Pangandaran, kuliah di teknologi pangan. Ada cabangnya di Pangandaran. Cuma di sini Cepik. Nah, Cepik, pengalaman Cepik terhadap mereview sebuah makanan apa? Apakah pernah menemukan makanan yang mohon maaf ya, kurang sedikit enak menjijikan ya? Oh, oke. Cepik itu tiba-tiba tahu prosesnya, gini gitu. Oh, sering. Terus Cepik gimana? Jadi makannya tuh nggak? Jadi karena saya pribadi sebenarnya teguluhan, nggak jijian orangnya guys. Yang penting memang dia bahan bakunya halal, ya, dan layak kita makan ya nggak apa-apa. Itu kan hal-hal yang sebenarnya udahlah nggak usah cuman memang kalau dikasih masukan mah mesti mungkin. Betul. Karena yang jijian tuh lebih banyak mungkin daripada yang nggak jijian gitu. Itu demi reputasi si restonya dan pedagangnya gitu. Dan teknologi pangan berperan di situ. Oh gitu. Jadi memperhatikan aspek-aspek kebersihan, sanitasi. Betul. Nah, makanya kenapa teknologi pangan ini memang benar-benar harus fokus gitu ya, lebih banyak lagi mahasiswanya, karena kita harus benar-benar dimulai di teknologi pangan.
Ya baru tahu juga ternyata sedalam itu ya. Sedalam itu teknologi pangan itu, Kajian teman. dan penelitian teknologi pangan. Karena kita punya lab juga. Oh, ada. Kita sudah punya lab pangan dan gizi itu di bawah ada tadi Nanti dekat saya parkiran. lihat ya. Mau lihat. Mau lihat? Ada? Ada. Tapi kuncinya di mana ya? Aduh, di Doraemon. Ada ya. dong, tenang si Epi, nanti kalau Cepi mau mampir ke laboratorium nanti kita antar. Nah tapi Cepi ya ngomongin sebuah teknologi pangan, Cepi punya kepikiran nggak sih pengen nyiptain apa gitu? Nyiptain apa ya? Nyiptain duit sih guys. Saya pengen kaya raya. Dari sebuah Maksudnya pangan. sebuah produk ya. Dari sebuah produk pangan. Iya jelas lah, apalagi saya food blogger itu kadang dituntut atau banyak yang request gitu. Cepik jualan apa kek gitu. Atau bikin produk apa kek gitu. Karena mungkin itu salah satu trustnya orang-orang mungkinnya dengan pekerjaan saya sebagai food blogger. Kadang ada sih yang minta Cepik nggak mau bikin kafe atau restoran. Cuman untuk saat ini sih belum, bukan nggak mau ya, belum. Dari segi modal kan harus disiapkan. Betul. Kemudian nggak cuma asal terjun aja kalau mau bikin produk, harus kita pikirkan segala aspeknya. Betul, dan teknologi pangan juga mengajarkan mahasiswanya seperti itu. Dan sudah ada beberapa mahasiswa teknologi pangan yang punya usaha. Contohnya ada yang jual kopi, lalu juga ada yang bikin Hima tuh ada bikin susu jelly namanya. Tapi mohon maaf tidak bisa dihidangkan karena beberapa mahasiswa memang saat ini ada keperluan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Makanya kita segini-gini aja. Gitu. Dikirim aja, nggak usah. Siap. ada salam juga dari teman-teman anak Hima, salam ke Cepi katanya gitu. Dan juga ada yang bikin SGM. Apa tuh SGM? Sambal goreng Mustafa. Baru suka susu. SGM sambal goreng Mustafa. Aduh. Salah satu mahasiswa juga. Rasa vanila. Eta SGM bener. Vanila. Susu. Yo, itu mah susu modelnya SGM. Kecoh saya. Dia SGM sambal goreng Mustafa gitu. Jadi memang kita juga di teknologi pangan diajarkan kewirausahaannya tadi, ekonomi tekniknya juga diajarkan, kewirausahaan diajarkan gitu. Gimana supaya produknya cuan? Betul. Dengan memperhatikan proses semuanya dari awal sampai akhir itu dengan berjalan sesuai gitu ya, sesuai keilmuan gitu ya, agar bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nanti insya Allah nanti aku kirim ya, aku di notes ya. Nanti aku kirim susu jelly sama si kopi yang teman-teman bikin. Kalau sambal goreng Mustafa nanti udah ada disiapkan. Amazing, keren. Oke, diantas. Siap. Dan tapi Cepik ngomongin tentang teknologi pangan itu, harapan Cepik untuk teknologi pangan nih ketika sekarang tahu nih teknologi pangan. Menurut Cepik teknologi pangan gimana nih? Keren nggak? Keren banget dan dibutuhkan sekali untuk masyarakat, untuk kita yang masih hidup. Namanya kita makan ya setiap hari itu kebutuhan primer ya. Jadi harus berperan paling depan teknologi pangan itu. Nah, harapan Cepik apa nih untuk? Harapan aku sebetulnya mudah-mudahan teknologi pangan ini bisa ambil peran. Ada nih. Perannya bukan peran hanya sekedar teori aja, tapi terjun benar-benar ada aksi peran nyata untuk seluruh masyarakat yang ada di Kuningan, di Indonesia gitu ya. Karena apa? Ini terkaitnya banyak gitu ya, terhadap kesehatan, terhadap kualitas hidup. Apalagi kan sekarang marak makanan-makanan yang aduh Masya Allah ya, ultra processed food dan sebagainya. Saya ini jujur aja lagi belajar makanan real food ada nih. Cuman emang agak susah nih sebagai food vlogger ketemunya ultra processed food hampir setiap hari. Makanya gitu. Ya, aku sih harapannya itu ya, mudah-mudahan teknologi pangan ini bisa dikenal luas dan diterapkan di kehidupan masing-masing gitu, kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena kalau ilmunya diterapkan, dipraktekin, insya Allah sehat, aman, masuk surga. Amin. Gitu. Halal. Betul. Gitu. Amin. Nah, Cepik tentu bukan hanya sebatas harapan juga gitu ya, Cepik yang pengen Cepik inginkan yang tadi sudah dibilang. Tentu kita juga sebagai mahasiswa teknologi pangan pengen betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Amin.
Dan mudah-mudahan dengan kedatangan CEPIK ke sini bisa membawa keberkahan untuk CEPIK, Amin. untuk teknologi pangan gitu ya CEPIK. Tapi nanti izin collab ya. Boleh lah. Izin posting sedikit aja. Boleh banget. Kapan kita nggak collab? Bener nggak? Betul. Kapan saya menolak kolaborasi dari Anda nih? Masya Allah tentunya. CEPIK karena memang terus terang aja ya. Ya. Di dalam teknologi pangan juga membutuhkan apa ya? Selain pembelajaran materi-materi, memang kita juga harus peka terhadap rasa gitu ya. Karena juga teknologi pangan bukan hanya tadi saya bilang tidak hanya ngobrolin tentang rasa, tentang taste, tapi betul-betul berhubungan dengan kesehatan yang akan jangkanya panjang sampai kita meninggal, betul-betul kata si Efik tadi. Jadi mudah-mudahan teknologi pangan ini terus maju ya. Berjaya, sukses, eksis terus. Amin. Nah, Efik, terakhir pesan-pesan untuk masyarakat di Kabupaten Kuningan terhadap teknologi pangan apa nih? Atau mungkin mau ajakan gitu. Oke, buat teman-teman khususnya di Kuningan lah ya. Ini kesempatan kita semua. Teknologi pangan Unisa sudah hadir loh di kabupaten tercinta kita. Ini saatnya kita mengetahui gitu ya. Kita paham dan kita nyari tahu tentang teknologi pangan itu seperti apa, karena teknologi pangan ini sangat-sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu benar-benar nggak bisa diabaikan. Apa yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang kita makan, itu kaitannya dengan kita di kesehatan. Jadi ayo kita sama-sama aware dan peduli dengan yang namanya teknologi pangan. Seperti itu ada demi apa? Demi menjaga kesehatan dan mental. Kalau bisa ya. Kalau nggak dikasih makanan yang bagus yang halal, betul, mentalnya bisa error. Betul. Kita harus memberikan makanan yang bergizi. Betul. Semenjak dari kecil. Nah itu. Ya kan? Intinya demi kemaslahatan kita semua. Amin. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan nanti juga terus terang aja, mudah-mudahan saya berdoa ini menjadi keberkahan buat CEPIK di dunia pangan gitu, dan juga bisa menjadi kemajuan untuk teknologi pangan gitu ya. Teknologi pangan yang ada di Fakultas Teknik, yang Fakultas Tekniknya itu sementara teknik itu adanya di sini gitu di Kabupaten Kuningan ya kan. Lalu juga teknologi pangan Sekolah 3 Cirebon, dan Unisanya terus menjunjung nilai-nilai akademis, nilai-nilai teknologis dengan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Gitu. Oh ya, ada satu lagi pesan. Boleh. Ini khusus buat para petinggi-petinggi mungkin ya. Boleh. Sama antara pemerintah dengan Unisa harus banyak kolaborasi. Supaya apa? Supaya pemerintah bisa memberikan makanan terbaik, berkualitas untuk warga Indonesia, khususnya di Kuningan. Itu aja sih. Kebetulan nanti ada MBG ya. Maaf. Keceplosan. Sebenarnya saya mau ke situ. Boleh kan sih? Boleh gak sih? Pokoknya kurangin ultra processed food. Makanan yang enggak berkualitas, yang murah, yang enggak ada proteinnya, enggak ada gizinya. Ayo dong, pemerintah bisa, budgetnya kan gede. Kok jadinya? Kemana ya? Takut. Makanya. Tapi saya percaya kalau Kuningan tidak seperti itu ya. Amin. Tolong jaga. Amin. Kualitas makanan di Kuningan. Amin. Mudah-mudahan mahasiswa teknologi pangan setelah jadi sarjana teknologi pangan STP gitu ya, bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat di luar. Dan makanya hayo kuliah di teknologi pangan Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Ahya Kuningan agar kita bisa membantu masyarakat di luar sana ya. Sip gitu. Dan mungkin nanti akan mengikuti jejak CEPIK, mungkin vlogger gitu ya. Boleh. Aku boleh kalau mau gendut. Aku pantas nggak sih jadi vlogger? Pantas banget, karena ada nih butuh penggemukan. Aku tuh bukan gizi buruk ya sebetulnya, ini lebih ke beban. Saya nggak bilang gizi buruk loh. Kok malah jadi mengatakan kamu gizi buruk? Enggak, maksudnya supaya agak setelek gitu ya. Ini bukan ya teman-teman, bukan gizi buruk gitu ya, mungkin lebih ke apa ya, beban ngebatin. Oh gitu. Tapi emang kalau stres ngaruh ke berat badan.
kalau stres ngaruh ke ngaruh ya. Bisa jadi gemuk, bisa jadi kurus. Saya tuh stres itu karena saya tuh pengen bermanfaat banget buat masyarakat, itu beban saya. Berarti ini pemikir banget ada nih ya. Betul, makanya saya masuk teknologi pangan. Iya. Biar bisa bermanfaat gitu ya. Nah, si Epik, pokoknya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas obrolan ini. Nanti sebelum kita pulang kita makan dulu ramennya ya, Epik ya. Nah, pokoknya Epik sukses terus buat karir Epik, lalu juga buat kehidupannya juga bersama sang suami tercinta gitu ya. Dan saya berdoa banget Epik bisa terus langsung melejit, melejit. Bisa salah ngomong. Ya, melejit jangan meleset. Iya. Terus ada di puncak dan bisa mempertahankan karir Epik. Gitu ya. Amin. Jangan lupa mampir-mampir lagi ke teknologi pangan. Siap. Jangan lupa kuliah tuh. Ajakin teman-temannya tuh. Gitu, Epik. Pokoknya terima kasih banyak, sukses terus gitu dan juga apa? Terima kasih Unisa dan ada nih. Betul. Masya Allah buat teknologi pangan. Hima. Khususnya buat Hima Teknologi Pangan. Mantap. Pokoknya sukses terus ya buat teknologi pangan gitu. Saya juga bangga menjadi mahasiswa teknologi pangan. Nah, teman-teman semuanya gitu ya. Teknologi pangan itu mungkin sekilas apa sih teknologi pangan? Penting gak sih teknologi pangan di masa saat ini sampai ke depan? Teknologi pangan sangat penting dan sangat penting. Prospek kerjanya juga bagus ke depannya karena banyak sekali yang membutuhkan lulusan teknologi pangan ini di masyarakat, apalagi berhubungan bersinggungan dengan pangan yang ada selamanya di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bismillah wapkeun, bismillah kuliahkeun teknologi pangan Unisa Kuningan. Pokoknya sampai ketemu lagi di berikutnya karena bulan depan pembahasannya terkait yang tadi MBG. Nanti ketemu para expert. Saya nggak mau nih, bukan ahlinya soalnya, ketakut soalnya guys. Tapi cuma bisa titip pesan aja gitu. Iya, siap. Pesannya sudah disampaikan, nanti kita podcastkan nanti ya. Jangan dikat ya gitu ya. Tenang, aman, pokoknya sukses terus ya, pokoknya semangat terus, Epik semangat ya, sehat pokoknya Ama ya. Saya juga harus sehat ya, tadi Epik bilang kurus dan harus gemukin badan nih kayaknya nih. Harus ya? Ideal, bukan gemuk ya, ideal. Karena saya gemuk nggak ideal. Jadi jangan kelebihan, jangan kekurangan. Gitu. Pokoknya tetap semangat, sukses banget. Nah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di podcast Food Technology. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebermanfaatannya untuk semuanya gitu ya, nanti menonton, yang mendengarkan, lalu juga bisa men-share ulang gitu ya, like, komen segala macam agar teknologi pangan bisa terus berkibar gitu ya. Salam buat semuanya gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelancaran dalam hal apapun. Pokoknya pangan ada, pangan bisa, pangan maju berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.